Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Akil Mumtaz. Jadi kali ini saya akan membahas salah satu saham media paling besar di Indonesia, yaitu PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dengan kode ticker EMTK. Nah, untuk market cap si EMTK ini adalah 36 triliun atau bisa dikategorikan sebagai big cap. Nah, untuk IPO-nya sendiri si EMTK telah IPO sejak 12 Januari 2010 atau sudah 13 tahun berada di bursa. Nah, untuk profil perusahaannya sendiri, si EMTK ini didirikan pada tahun 1983 yang awalnya merupakan penyedia layanan komputer pribadi dan berkembang menjadi perusahaan modern yang terintegrasi. Nah, si EMTK ini memiliki 4 lini usaha utama, yaitu media dan digital, kesehatan, layanan keuangan dan lainnya, serta teknologi dan infrastruktur digital, teman-teman. Oke, kita masuk ke daftar pemegang saham. Jadi mayoritas pemegang saham dari MTEK ini dipegang oleh Bapak Edi Kusnadi Sariatmaja dengan kepemilikan 21,90%, teman-teman. Sedangkan untuk porsi masyarakatnya adalah 25% atau mewakili setara dengan 15 miliar lembar saham. Nah, lanjut kita ke lini bisnis. Oke, seperti inilah kita masuk ke lini bisnis yang pertama dari si MTEK ini. Seperti yang sudah saya bilang bahwa si MTEK memiliki 4 lini bisnis, teman-teman. Yang pertama adalah media dan digital yang masih dibagi menjadi dua segmentasi lagi, yaitu penyiaran dan konten. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar terhadap siaran penyiaran dan konten-konten dari MTEK ini, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah lini bisnis kesehatan. Jadi CMTech ini juga masuk ke industri kesehatan seperti mendirikan rumah sakit. Nah, 2 dari 3 anak usaha MTech yang teman-teman lihat di layar kaca ini sudah listing di bursa, teman-teman. Salah satunya si EMC Healthcare ini dengan kode ticker SAME, teman-teman. Nah, untuk yang ketiga adalah layanan keuangan dan lainnya. Jadi untuk layanan keuangannya bisa teman-teman lihat ini adalah anak usaha si MTech yang bergerak di industri pelayanan keuangan. Sedangkan untuk yang lainnya ini bisa teman-teman lihat adalah Bukalapak dan Grab. Nah, hubungan dengan Bukalapak ini adalah jadi si MTech ini merupakan salah satu pemegang saham dari si Bukalapak. Nah, untuk Grab, jadi induk dari Grab ini atau Grab Holding dari Singapura merupakan salah satu pemegang saham dari si MTech Group ini, teman-teman. Jadi Grab dan MTech masih terafiliasi seperti itu. Nah, untuk yang keempat adalah teknologi dan infrastruktur digital. Seperti teman-teman lihat, ini adalah anak usaha MTech yang bergerak di teknologi dan infrastruktur digital. Oke, langsung saja kita masuk ke neraca keuangan. Jadi untuk ekuitas dan asetnya selalu naik dari tahun ke tahun. Ini menandakan kinerja yang cukup baik dari MTech, teman-teman. Nah, untuk liabilitasnya turun, ini juga merupakan suatu tanda kinerja yang cukup baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendapatan dan laba rugi. Jadi pendapatan dari MTech ini selalu naik dari tahun ke tahun. Nah, untuk labanya sendiri sempat naik dari tahun 2020 ke 2021, namun turun lagi di tahun 2022 walaupun tidak signifikan. Jadi masih cukup baik kinerja dari MTech ini, teman-teman. Nah, untuk perbandingan aset lancar dan liabilitas jangka pendeknya bisa kita lihat bahwa aset lancar dari MTech ini masih lebih banyak dari liabilitas jangka pendeknya, bahkan terpaut jauh. Ini menandakan bahwa potensi gagal bayar si MTech ini relatif kecil. Jadi untuk berinvestasi di MTech ini saya rasa sangat aman, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke arus kas. Jadi untuk arus kas yang pertama adalah operation ini. Jadi bisa kita lihat arus kas operation ini adalah positif, teman-teman. Ini menandakan bahwa MTech mencetak laba dari kegiatan operasionalnya. Sedangkan untuk investing atau investasi sini bisa teman-teman lihat juga positif. Padahal idealnya adalah negatif. Namun tidak semua arus kas investasi yang positif ini beranggapan negatif, teman-teman, karena bisa saja si MTech ini menjual aset-asetnya. Sedangkan untuk financing atau pembiayaan sendiri di sini bisa kita lihat positif. Bisa saja si MTech ini telah mendapat pinjaman atau telah mendapat dana segar dari saham. Selanjutnya kita masuk ke capital expenditure atau pembelanjaan modal. Di sini negatif, teman-teman, artinya si MTech ini mengeluarkan modalnya untuk pengembangan bisnis. Ini bagus. Nah, untuk free cash flow-nya minus atau bisa dibilang arus kas masuknya lebih sedikit dari arus kas keluarnya. Namun jangan takut, teman-teman,
bisa saja si MTech ini melakukan ekspansi usaha yang masif, jadi si free cash flow-nya ini minus. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk harga sahamnya sendiri untuk hari ini 31 Mei 2023 harganya yaitu 595 atau sudah turun 30% sejak 5 tahun yang lalu teman-teman. Setelah saya hitung menggunakan rumus Benjamin Graham, harga wajar dari si MTech ini sebenarnya adalah Rp470 per lembar saham. Nah, potensi kerugian jika kita masuk di harga yang sekarang ini adalah minus 25% lebih. Selanjutnya kita masuk ke rasio keuangan. Rasio keuangan ini saya ambil menurut data kuartal 1 2023. Nah, untuk EPS si MTech ini minus 5 karena di kuartal 1 ini si MTech ini mengalami kerugian, teman-teman. Nah, untuk PBV-nya masih sangat wajar yaitu 1,03 kali, sedangkan untuk PER-nya adalah minus 27 kali. Nah, untuk DR masih sangat kecil atau 1/10 dari modal si MTech. Jadi si MTech ini masih sangat sehat, teman-teman, yaitu DR-nya hanya 11%, sedangkan untuk ROA-nya sendiri minus 3,04%. Nah, untuk ROE-nya sendiri adalah minus 3,72%. Sedangkan untuk dividen, si MTech ini membagikan dividen, namun yield dari dividen yang dibagikan MTech ini sangat kecil, teman-teman, di bawah 1%, yaitu 0,84%. Nah, seperti itu analisa saya mengenai perusahaan MTech ini. Apakah teman-teman menarik untuk masuk dan berinvestasi? Jika teman-teman masih ada pertanyaan yang belum paham, mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.